Nah, tadi yang udah Abang singgung juga nih sebelumnya, kan Liga 1 lagi berhenti nih. Terus gimana tuh Bang? Kan berarti pemain yang bermain di klub-klub Indonesia, di liga-liga Indonesia, event itu 1-2 atau gimana, berarti kan dipertanyakan juga nih dalam tanda kutip sekarang performanya. Karena masih ya Liga 1 berhenti, palingnya cuma latihan-latihan, laga uji coba, persahabatan dan lain-lain. Nah gimana nih Bang, bisa berdampak nggak sih nanti ini ke timnas senior? Kalau mau berdampak ya, menurutku sih berdampak ya. Karena kan walaupun nggak ada kompetisi emang klub latihannya, tapi kan latihan tanpa ada kompetisi tidak ada aura kan, tidak ada aura kompetisi, berbeda kan. Kita hanya latihan terus, nggak ada pertandingan, sama aja bohong kalau menurut gue. Kebugarannya juga berpengaruh kan Bang? Kebugaran juga berpengaruh, teknik permainan mereka juga berpengaruh kan nantinya kan. Jam terbang lah ya Bang. Jam terbang juga berpengaruh, apalagi kan kalau seandainya ada kompetisi itu ibaratnya kayak apa ya? Membuat pusing tim pelatih. Betul. Dan pelatih juga nggak bisa sembarangan juga melihat permainan pemain seperti apa gitu sih. Karena ya balik lagi, karena Liga 1 masih berhenti lagi ya Bang sekarang ya. Ya. Udah ada kabar nggak sih Bang terkait hal itu? Kalau kabar kita berharap tanggal 2 Desember sih. Berharap itu udah paling mentok banget supaya digulirkan lagi tuh Liga 1. Kalaupun sekarang tanggal 23 ya, berarti 24, 25, 26, 27, ya seminggu lah. Seminggu lagi lah ya, betul. Dan ya emang sih belum ada lampu hijau sampai sejauh ini. Tapi ya kita hanya berharap maupun nanti kompetisi skemanya bagaimana? Ya maupun skemanya nanti gimana, apakah bubble to bubble lagi ataupun tanpa penonton atau bagaimanapun ya enggaknya kompetisi jalan dulu lah gitu lah. Soalnya kayak sekarang memang timnas kita, baik di timnas senior, timnas U20 kan banyak nih agenda-agenda yang menunggu. Nah ini berpengaruh juga kalau seandainya nggak ada kompetisi. Sayang banget timnas U20 Indonesia yang habis dari Turki Turki sama Spanyol pulang lagi ke Indonesia, sampai Indonesia dibubarin, sia-sia kembali ke klub hanya latihan aja nggak ada kompetisi ya sama aja bohong kan, nantinya mereka nggak diasah lagi kemampuan skillnya nanti. Betul. Aduh, semoga lah ya Bang nanti bisa Liga 1 bisa bergulir lagi walaupun bagaimanapun skemanya seperti itu ya Bang. Ya kalau kita bicara juga masalah lawan kita kan Indonesia kan juga sangat berat kan, apalagi kan kalau seandainya ada kompetisi kita lah bertemu lawan Thailand selaku juara bertahan kan. Ada Filipina, ada Kamboja, ada Brunei yang akhirnya bisa bermain lagi di AFF setelah mengalahkan Timor Leste kan. Walaupun sebenarnya Brunei kan bermain di Kuala Lumpur kan yang mereka. Sementara Kamboja merupakan negara pertama yang sudah menggelar sesi latihan. Sebelumnya itu hanya Kamboja yang udah mulai TC duluan. Di bawah pelatihnya Keisuke Honda, mantan pemain AC Milan. Itu si Kamboja udah mulai berlatih. Lalu ada juga Filipina ini juga sudah memegang 35 pemain yang akan mengikuti TC di Filipina. 8 pemain diantaranya itu pemain yang bermain di luar negeri. Kita lihat aja Filipina tahun 2020 itu mayoritas pemainnya itu pemain keturunan maksimal, dan ada juga pemain Filipina yang bermain di Indonesia sekarang, Daisuke Sato dari Persib Bandung. Dan bisa dibilang dengan adanya mayoritas pemain keturunan di Filipina dan ditambah 8 pemain yang bermain di luar negeri akan menambah kuat Filipina. Berarti patut diwaspadai juga ya. Patut juga. Sementara Thailand juga udah mengumumkan 70 pemain. Memang ada beberapa pemain yang nggak bisa bermain di Thailand kayak Chanatip Songkrasin, Lionel Messi-nya Thailand nggak bisa bermain. Lalu ada 4 pemain dari Buriram United. Buriram itu klub terkuat di Thailand. Ada 4 pemainnya yang sebenarnya dipanggil ke timnas Thailand tapi bukan dilepas tapi tidak bisa karena 4 pemain itu akan melanjutkan sesi latihan lagi di klub Liga Inggris, Leicester City. Oh gitu. Iya, jadi menambah kekuatan. Walaupun seandainya 4 pemain itu nggak bisa bermain di AFF, mungkin 4 pemain itu akan menambah ilmu, menambah jam terbang mereka di Leicester City dan bisa membawa Thailand bisa lebih kuat lagi di masa depan. Dan yang terakhir juga Brunei juga nggak bisa patut diremehkan, walaupun itu kan kebukti bisa ngalahin Timor Leste dengan skor 6-2. 6-2 ya. Artinya kan emang ya lumayan banyak kerugian juga di kondisi kita sekarang. Iya, banyak kan juga kondisi nggak ada kompetisi, sementara mereka semakin kuat, kita juga walaupun kita diperkuat 8 pemain di luar negeri. Tapi sisanya bagaimana? Seperti itu kan Bang? Ya sisanya nggak ada kompetisi gimana kita nggak tahu. Nggak merata lah nanti kan. Ya, untungnya kita kandang 2 kali lawan Thailand, lawan Kamboja. Nah, away itu kita Filipina sama Brunei Darussalam. Nah, Bang, emang nanti kapan sih Bang
mulainya Indonesia bermain nanti di Piala AFF? Piala AFF itu dimulai tanggal 20 Desember sampai 16 Januari 2023. Oh, 16 Januari. Sementara Indonesia main pertama kali tanggal 23 Desember itu lawan Kamboja. Oh, 23 Desember tuh Bola Supporter melawan Kamboja. Dan kandangnya di Stadion Patriot Bekasi. Oh iya, Patriot Bekasi ya. Nah, tapi kayaknya itu pasti bakal digelar tanpa penonton ya, Bang? Belum tahu. Oh, masih belum tahu ya. Kalau seandainya kompetisi berjalan dengan penonton sebelum Piala AFF digelar, ada kemungkinan bisa digelar dengan penonton. Tapi kalau seandainya kompetisi digelar tanpa penonton, ya bisa dibilang ada kemungkinan tanpa penonton. Tapi sebelumnya kemarin utusan AFF udah datang ke Indonesia. Dia bertemu dengan Menpora Zainuddin Amali dan ngobrol-ngobrol masalah AFF nanti. Nah, dan AFF ini berharap agar di Indonesia ini tetap bermainnya di Indonesia. Gitu. Dan berharap pemerintah Indonesia memberikan izin agar Indonesia bermain di Indonesia. Dan nggak berharap bermain di luar negeri. Dan nantinya Indonesia juga berharap juga Indonesia bermain dengan penonton. Iya, soalnya kan adanya penonton itu merupakan vitamin tambahan gak sih, Bang, buat pemain ya kalau juga. AFF menyebut Indonesia itu iklimnya sangat kuat. Apalagi supporter ya. Supporter sangat kuat dan mereka tuh harus tanpa penonton ya AFF rugi menurut gue sih. Betul. Aduh, pokoknya kita berharap yang terbaik lah ya, Bang, pastinya. Soalnya emang kondisinya sekarang gak bisa ditutup, dipungkiri juga nih kalau emang banyak merugikan pihak kita juga ya, Bang, baik dari segi kayak yang Abang bilang tadi nih, kompetisi gak bergulir, kebugaran juga dipertanyakan sekarang. Terus yang kayak timnas U20 juga TC-nya bisa sia-sia juga nih, soalnya kan cuma 3 pemain nih yang lanjut TC ya, selebihnya dibubarkan ya, cuma latihan klub biasa kayak gitu ya. Oke deh, pokoknya gitu Bola Supporter, walaupun nanti keadaannya bagaimana dengan penonton atau tidak dengan penonton digelarnya AFF nanti, pastikan buat Bola Supporter dukung terus ya timnas kita. Nah, segitu dulu nih perbincangan aku sama Bang hari ini Bola Supporter. Semoga perbincangannya bermanfaat. Tapi sekali lagi aku gak bosan-bosan nih buat ngingetin Bola Supporter, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan dipencet ya tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan informasi dan video menarik lainnya dari kita. Oke, sekali lagi jangan lupa ya buat dukung timnas senior Indonesia kita buat berlaga nanti di Piala AFF. Oke, Bola Supporter. Oke, thank you Bang Ari buat informasinya. Bye Bola Supporter. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share konten Bola Sport.com.